Guys, Assalamualaikum guys. Kita ni balik semua lah untuk mereview setelah lama kita beraya. Parut makin buncit. So masa ini termasuk kontrol lagi, okay? So now, Amba akan explain lagi keluaran baru yang masa tu Amba launch saja. Masa KL dari Maju Motor Serang Berhad, which is the Volkswagen T-Cross. Okay, yang bisa kita lihat belakang ni is the R-Line version. R-Line version juga termasuk juga di Orange Package version. Semua di dalam ni. Kenapa Orange Package version? Amba akan explain after this. Now guys, Amba akan explain a bit detail mengenai the T-Cross R-Line ni, okay? Kalau bisa kita lihat R-Line ni actually-nya lebih eksklusif dari model SE, which is the standard edition. Okay, kalau bisa kita melihat di R-Line ni, bisa kita akan melihat di bahagian siringan ni dulu. Amba beritahu awal dulu yang rimnya ni adalah 17 inci Manila Sport rim tu jenisnya, okay? Pasal ia orange package, ia berwarna orange juga, okay? But kalau untuk makluman bisa kita, apa yang bisa kita melihat is di Volkswagen T-Cross ini adalah similarity dari Volkswagen Polo. Okay? Tetapi diperbesarkan menjadi compact SUV untuk mengikut trend masa kini. Yang masa ini secara global permintaan SUV semakin banyak lah. Okay, so kalau bisa kita melihat, look at di depan ini saja. It is so beautiful. Kalau kita melihat dari grill depan ini saja, ia masih memegang falsafah Volkswagen yang mana di depan ini dengan logo Volkswagen yang makin membesar, yang makin membulat, yang makin menimbul, macam orang kata ini, okay? So bahagian di sini juga ia membagi LED shape dengan lampung LED yang lebih terang, okay? Dengan di sini reflektor ni, okay? Ia ditambah juga dengan fog lamp di bahagian depan ini. So kalau kita ni melihat, memang kereta Volkswagen masa ni pun diorang mengikut trend masa kini, modern. So diorang punya design pun semakin lebih modern, okay? Kalau kita di bahagian belakang lagi, come, I'll show you. Look at that, is orange juga. Orange juga di belakang sini. Okay, kita ni melihat di sini ni diorang membuat secara bertamu tu walaupun ini marak, but di sini ni ia berbentuk C tu, okay? So kalau kita ni membrake apa, ia menggunakan lampung LED juga. Alright. T-Cross for me memang sesuai untuk anak muda, untuk keluarga yang bersederhana lah, okay? Untuk shopping atau untuk berjalan ke bandar apa, kereta ni memang ngam untuk bis kita, okay? Lepas ini Amba akan mengeksplain lebih mendalam mengenai di bahagian dalam. Pasal kenapa T-Cross ni ia menumpukan kepada keselamatan, okay? Yang penting keselamatan pertama adalah ekonnya kuat. So cuaca makin panas, mesti panas sudah. So let's go inside, okay? Okay, sebelum Amba masuk ke dalam kereta ni, Amba akan mengeksplain sedikit juga mengenai ruang atas ni. Kalau habis kita suka ke pantai kan, bawa barang itu ini bag apa atau barang-barang anu lah, kan di luar pengangkat apa, boleh menggunakan rel di atas ni, okay? Ini bukannya apa yang orang biasa saja, tapi dapat digunakan untuk bawa barang lah. And then dari segi T-Cross ni, ia ada just spoiler tersendiri ni. Look at that, very beautiful spoiler. And then lampung di belakang pun ada lampung brake disediakan di sini. Ini bertamu dengan brake belakang ni. Kalau kita ni melihat di bahagian dalam, you can see the space ni, ia boleh muat beberapa luggage kecil lah, okay? Selain itu, kalau kita juga membawa barang-barang besar, ia boleh di flatkan ni ke bawah. Karena seperti dalam video ni, Amai melihatkan, you can see that it's flat. Masukkan barang dengan senang, and membawa kanak-kanak pun dengan mudah, okay? So let's go inside. Okay guys, kalau kita ni bercakap mengenai model T-Cross R-Line ini, okay, di orange package ini, kalau kita akan melihat ia dibuat secara orange, okay? Amba pernah explain last time. You can see saja di bagian dashboardnya di sini, papan pemukanya ini, ia dibuat secara warna orange dengan stripe-stripe hitam ni. Macam jenis, you know, harimau, okay? Arti tandanya lah, lapar untuk pulang ni, belum ku sarapan pagi. Biasanya makan sarapan pagi, you know, yang ini. Okay. Now, bercakap mengenai R-Line ini, ia Volkswagen T-Cross ini dibuat secara berkualiti ni. Selain kita mendapatkan 17 inch rim tu, ia juga di semua ni mostly digital ya, and keselamatannya sangat tinggi. But firstly, Amba akan explain mengenai ke digitalization-nya tu. Okay, dulu di bahagian TFT depan ni, you can see semua full color display dengan pilihan-pilihan view yang ikut kita punya kemahuan, termasuk mencek suhu temperature dalam kereta,
tayar punya tekanan angin tayar, okay, ia punya measurement tu, and then juga ia punya infotainment system dalam ni yang boleh berhubung dengan Android Auto and Apple CarPlay, termasuk mirroring, okay. Kereta T-Cross ni juga ia dibuat secara mostly automatic, mostly advanced, termasuk start stop engine yang mana kita ni menghidupkan mematikan dengan satu punat saja. Handbrake-nya macam biasa, ini lagi macam teknologi tekan macam tu, it's just a normal standard handbrake lah. Di dalam okay. Audio sistemnya menggunakan jenama Beats, yang mana di dalam ini menggunakan 6 special audio speaker tu dengan 300 watt 8 channel amplifier. So kalau kita mendengar di dalam kereta ni totally puas hati kalau kita mendengar music. So that's why model macam T-Cross compact SUV ni sesuai untuk anak muda, sesuai untuk orang bini-bini kan shopping apa, membawa kereta ni ke sana kemari dengan music totally nyaman. I'm telling you, itulah satu daripadanya, okay. Apa yang hamba puji adalah ia punya keselamatan seperti Park Assist 3.0 ni, yang mana ia boleh meletakkan kereta secara automatik. Bila kita tahu tekan di sini saja, okay, and then di bahagian skrin itu ia akan melihatkan macam mana jenis susunan yang kita akan masuki, adakah straight, adakah disiring. Tapi biasanya ni parallel saja ni, parallel parking, and automatically ia akan mereverse sendiri, okay. Selain itu, yang penting adalah kalau sistem alert namanya. Okay, kalau kita memandu kereta ni, and then suddenly kita merasa mengantuk, takkan tidur, okay, kereta ni automatically akan memonitor kita punya movement untuk menjaga keselamatan semasa memandu tu. Automatically ia akan memberitahu, ia akan memberi amaran dengan mengeluarkan bunyi yang kita tu mengantuk, and sila drive dengan bisa-bisa lah supaya menjaga keselamatan itu, okay. Termasuk juga kereta ni disediakan dengan 6 beg udara di bahagian depan, sisi dan di belakang, okay. Now kita ni bercakap di bahagian belakang lagi, okay. Why guys, jangan silap, walaupun kereta ni berbadan kecil tapi teknologi dalam ni sangat besar, okay. Termasuk diorang ni menyediakan tempat port USB untuk mengecas kita punya peranti, which is kita punya mobile apa barang-barang device boleh dicajang melalui wayar menggunakan Type C tu okay. So pasal kenapa masa ni sudah mostly banyak menggunakan wayar Type C. But kalau kita ada teknologi macam mobile ni yang mempunyai wireless charging feature, kita boleh simpan di sini, and ia akan mencharge mobile kita while kita memandu dan mengambil saya at any time, okay. Selain itu, kalau kita orang kan mendrive sangat jauh apa itu ini, di sini juga ada armrest yang kita boleh adjust. Bukan saja armrest, ia boleh menyimpan barang di dalam kabinet damit ni, okay. Tapi ia boleh jadi armrest juga. Kita tekan macam ni, and then kita depan, surung ke depan, and there you go. Okay, let's talk about di bahagian belakang ni. Okay, first of all, kalau kita lihat sendiri, kita akan melihat bahawa kursi ni di bahagian depan ada ternaik sikit. Cuma tu, pasal kenapa ia akan memberi kita ni punya ruang kaki ni menaik sikit, rasa selesa, dan membagi lebih ruang di bahagian sini ni, and di atas bahagian dekat sini. Okay, seluar rambai ni kuyak sikit. But that doesn't mean it's trend, okay. Modern trend masih Surajan memang ada kuyak-kuyak sikit. Okay, and then di bahagian depan, kalau anak kita bawa anak perjalanan jauh apa, jangan teringau pasal ada jual USB sini mencharging dan mengacau kita mendrive tu. Selain itu juga tempat menyimpan mobile ganya. Problemnya menyimpan mobile ni, menyimpan barang di sini pun I don't think it's a good idea untuk menyimpan mobile, but diorang ada di sini untuk menyimpan barang-barang di dalam bahagian ini. Satu, kalau boleh Volkswagen lah nanti in the future, armrest lah kalau ada, and a cup holder untuk menyimpan di bahagian sini. Biasanya kalau perjalanan jauh apa, membawa kawan, girlfriend, family apa, biasanya diorang menyimpan cawan, okay. But that doesn't mean it's bad, because pasal kenapa diorang ada juga menyimpan bahagian cawan di bahagian kiri dan kanan itu, okay. Again, that's the good part about duduk di belakang ni. But kereta ni, kalau di bahagian belakang, ia boleh muat 3 penumpang. Gayanya orang tengah tu lah, pasal di belakang, di depan ni ada hum sikit, so terpaksa duduk macam ni. But as you can see from the video right now, 3 bini-bini tu sudah dicuba dibuktikan di belakang ni muat secara selesa diorang duduk, okay. Again, that's
any explanation I can get. Di sini tempat hangar penyimpan. And then kalau buka tabuk bro, ni lihat sini bro. Kalau buka tabuk bukannya setengah sini, but ia boleh turun sampai ke bawah. Easily mengeluarkan tangan, okay. Melihat suasana, really good for you guys, okay. So, lepas ini yang bakal mendrive kereta ni, okay. Nah guys, sebelum bawa mendrive kereta ni, untuk makluman kita, ia engine ni adalah engine TSI 1.0. Untuk makluman kita juga enginenya damit kayaknya ni. Okey, damit kayaknya. Tapi it's powerful. Pasal kenapa ia disupport oleh turbocharge. So that's why kalau kita memandu menurut Volkswagen it's really accelerating well. Okay, and like I said tadi powerful lah. Okay, so kereta ni memang dihaskan macam ni. Memang ia enginenya damit untuk menjaga minyak, consumption minyak. So bis kita memandu pun ia akan men-save minyak. Okey, menurut Volkswagen tu. So, untuk membuktikan Volkswagen punya cakap tu, kita ni akan menyuruh si Adib, si DB masa untuk mencek benar ke tidak kereta ni respond very well or not, okey? Acceleration kereta ni honestly it's really pick up lah. Sebab okay, this car is 1.0 turbo. 1.0 turbo ia punya engine nya bandar daripada segi cubic capacity nampak macam damit. But actually the turbocharger support dia punya acceleration. And then driving feel is really comfortable. You boleh relax, you boleh santai-santai. And then kalau mau rasa jiwa mau driving laju, this one gear ni you turun ke sport mode and then you tekan terus. Really benar-benar feel the wow, acceleration is really apa ni kata ni jumping lah. It's really siap driving. Yang jiwa muda yang okay, really minat driving laju tu. Okay, yang sesuai yang driving kereta ni, okay, honestly for this car dia punya jiwanya it's really muda. Good kereta orang yang mau first car, tapi at the same time feeling macam driving feelnya pun premium drive. It's good for the first car yang benar-benar yang mau having the first car premium brand, you go for this T-Cross. Secondly, for those yang mau rasa ada yang honestly ada yang perempuan mau yang drive kereta damit tapi dia mau damit sedang besar sesuai dengan rasa badan. Yes, this is the car for you because I'm not saying aku ni badan macam perempuan, but my badan damit ini is really macam perempuan. Abang And then yes, this badan size is really good for us yang driving kereta sedang damit, but it's actually comfortable, rasa besar di dalamnya. No complaint driving for this car sebab as I said earlier, it's really comfy. Walaupun 1.0 turbo, dia punya cubic capacity-nya damit, tapi we can feel the acceleration-nya. It's really tip top. Nice.